Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 kita akan kembali mengupas tentang teks LHO ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membedah teks wayang, teks tentang wayang yang pekan lalu udah Ustazah kasih. Jadi kalian udah baca ya di rumah. Oke, kita langsung ke kalimat pertama. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi di kalimat pertama ini dipaparkan definisi wayang ya. Wayang adalah gitu. Jadi memang biasanya sih cirinya pakai adalah atau merupakan gitu. Misalnya kalian bikin teks LHO-nya tentang sepatu misalnya. Sepatu merupakan alat untuk melindungi kaki atau benda untuk melindungi kaki misalnya gitu ya. Jadi memang seperti itu biasanya berupa definisi atau juga bisa deskripsi. Deskripsi itu menjelaskan ya. Jadi kalau misalnya tentang keadaan, suasana gitu ya. Nah, kemudian lihat kalimat kedua. UNESCO, koma, ya ini nih ada koma di sini. Eh, Nih, ada koma ya. UNESCO, koma, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, koma. Nah, itu merupakan penjelasan dari UNESCO. Jadi, kalau kalian bikin kalimat yang menjelaskan kata pertamanya, jadi misalnya juga bisa untuk orang gitu ya. Misalnya Najwa Inayah, koma, siswa kelas 10 IPA, Isma IT Azkia, koma gitu. Jadi menjelaskan gitu. Mungkin kalimat selanjutnya Najwa Inayah siswa SMA kelas 10 Isma IT Azkia berhasil memenangkan Olimpiade Fisika tingkat Provinsi Jawa Barat misalnya gitu ya. Nah, jadi perhatikan kalimat yang ada penjelasan tentang sesuatu sebelumnya ya. Oke, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, berasal dari Indonesia ya. Pertunjukan, lihat apakah harus menggunakan K2 pertunjukkan gitu. Nih enggak ya. Jadi kalau pertunjukan itu K-nya 1, tapi kalau menunjukkan misalnya wayang menunjukkan ciri khas budaya Jawa misalnya gitu ya. Nah, itu K-nya harus 2 karena berasal dari kata dasar tunjuk. Yang mendapat imbuhan me dan kan ya. Nah, kemudian paragraf berikutnya, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa. Nah, ini juga harusnya sih di sini pakai koma nih. Wali Songo itu siapa sih atau apa sih? Nah, ini penjelasannya penyebar agama Islam di Jawa. Nah, oke, perhatikan di paragraf yang kedua ini menjelaskan mengenai bagian-bagiannya bahwa wayang itu dibagi menjadi 3, ada wayang kulit, wayang wong, sama wayang golek ya. Nah, dijelaskan juga penjenisan itu disesuaikan dari bahannya ya. Nah, oke, itu dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian paragraf berikutnya, masing-masing jenis ini yang wayang kulit di timur ya, wayang uwong di Jawa Tengah, di timur maksudnya di Jawa Timur ya. Kemudian dijelaskan di paragraf berikutnya. Ini yang ini nih wayang kulit gitu ya, menjelaskan tentang wayang kulit. Terus paragraf berikutnya lagi menjelaskan tentang nih wayang wong gitu ya, yang Jawa Tengah tadi. Terus paragraf yang selanjutnya ini menjelaskan tentang wayang golek ya di Jawa Barat. Nah, masing-masing paragraf tadi itu kan dijelaskan ya, wayang wong itu kayak gimana, wayang kulit itu gimana, wayang golek itu gimana gitu. Masing-masing semua dijelaskan secara berurutan, sistematis jadinya ya. Masih ingat penjelasan yang pekan lalu? Jadi nggak boleh aclok-aclokan gitu ya. Nah, kemudian setelah semuanya itu dijelaskan, terus ngejelasin apa lagi gitu ya. Nah, penjelasan berikutnya adalah tentang inovasi yang terbaru. Jadi perkembangan baru dunia pewayangan menghasilkan kreasi ini nih wayang suket ya. Nah, wayang suket ini kemudian dijelaskan apa sih wayang suket itu, bahannya dari apa gitu ya. Eh
masing-masing, kemudian dijelaskan. Terus paragraf berikutnya, selain wayang suket juga ada wayang motekar atau wayang plastik ya. Nah, itu dijelaskan secara berurutan. Nah, setelah semuanya dijelaskan itu ya jenis-jenis wayang tersebut, kemudian paragraf yang selanjutnya adalah tentang manfaatnya nih, manfaat wayang itu ya. Manfaat wayang ini nih ada media pendidikan, media informasi, sama juga media hiburan ya. Nah, selanjutnya dijelaskan pendidikan itu kenapa sih disebut bisa bermanfaat sebagai media pendidikan, kenapa bermanfaat sebagai media informasi gitu ya. Nah, ada penjelasannya. Jadi di awal tadi kalau bisa kita disimpulkannya nanti aja ya di grup ya sama kalian sendiri. Oke, kemudian kita bareng-bareng maksudnya. Terakhir ini lihat ada sumber ya. Jadi tulisan wayang ini ditulis oleh Istiqomah Al-Maki ini ya dalam blognya. Nah, ini harus disebutkan. Jadi kita nggak boleh menuliskan misalnya ini contoh teks LHO gitu. Langsung aja kita tuliskan padahal kita ngambil dari blog orang. Nah, ini nggak boleh banget. Harus dicantumkan ya supaya kita terhindar dari tindakan plagiasi ya. Itu haram banget ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau belum paham, boleh lanjut kita diskusi di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.